Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi menetapkan kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara yang masih berusia 6 tahun. Dari rekaman CCTV, pelaku sengaja menenggelamkan korban di kolam renang Tirta Mas Durensawit, Jakarta Timur. Rekaman CCTV di kolam renang Taman Air Tirta Mas Durensawit, Jakarta Timur menjadi bukti polisi untuk mengungkap kematian dari bocah laki-laki berusia 6 tahun yang sebelumnya dinilai janggal. Dalam rekaman ini, seorang pria diduga sengaja menenggelamkan korban hingga korban lemas dan tewas. Aksi keji ini dibenarkan polisi dan kemudian meringkus pelaku. Pelaku adalah Yuda Arfandi yang merupakan kekasih ibu korban. Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dan terancam hukuman penjara seumur hidup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga Saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan tadi pagi. Hasil gelar perkara, maka dasar penangkapan Saudara YA adalah karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan. Sebelumnya, kematian korban pada 27 Januari lalu menggemparkan publik. Korban adalah putra sematawayang dari seorang selebritas, Tamara Tiasmara. Adapun ayah dan ibu korban telah berpisah. Saat kejadian, Tamara menitipkan putra kesayangannya kepada kekasihnya, yaitu tersangka Yuda Arfandi. Namun siapa sangka, buah hatinya tewas secara tragis di tangan kekasihnya. Untuk memastikan penyebab kematian korban, polisi juga telah membongkar makam korban dan melakukan autopsi terhadap jenazah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, ibu korban Tamara Tiasmara menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Tamara juga membantah menutupi kasus meninggalnya sang buah hati. Di depan awak media, Tamara mengaku tidak menyangka bahwa pelaku pembunuhan terhadap anaknya yang masih berusia 6 tahun dilakukan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara menepis isu yang menyebut dirinya mengabaikan kasus ini dan berharap motif pembunuhan anaknya segera terungkap. Sementara itu, pelaku saat ini sudah ditahan di Polda Metro Jaya dan dalam pemeriksaan intensif tim penyidik. Puasa ini ya, alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan dia tahu, dia tahu, kan Krisya tahu kalau aku tuh nggak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Siapa ini ada yang nyangka, gak mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, telah bergabung bersama kami Sosiolog Kriminalitas Universitas Gadjah Mada, Dr. Suprapto. Selamat sore, Pak Suprapto. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Ya, Pak Suprapto, ada bukti CCTV yang kita lihat beredar di media yang menunjukkan pelaku berusaha menenggelamkan sang korban. Apakah ini merupakan bukti yang cukup kuat untuk menjerat pelaku? Iya, jadi ini memang merupakan salah satu bukti yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku, meskipun sangat mungkin pelaku masih berkilah bahwa
apa yang dia lakukannya itu dalam rangka melatih gitu ya kepada anak itu agar bisa berenang ataupun bisa menyelam, meskipun itu tetap bisa kita bantah bahwa melatih berenang ataupun melatih tenggelam itu juga harus dilengkapi dengan peralatan yang lengkap dan biasanya juga didampingi oleh ahlinya, sehingga tidak semua orang itu boleh gitu ya untuk melakukan hal-hal yang bisa membahayakan bagi siapapun yang dilatih berenang. Sama juga dengan misalnya kita melatih seseorang belajar setir mobil, ketika kita belum yakin bahwa dia sudah menguasai mobil itu, juga tidak boleh dilepas di jalan umum misalnya yang ramai, dan ini apalagi juga di kolam yang biasa digunakan oleh orang dewasa. Demikian. Ya, Pak Suprapto menilai apa ada gerak-gerik yang janggal dari pelaku kalau melihat dari rekaman CCTV ini? Ya, kalau dari gerakan sih memang kelihatannya tidak begitu nampak janggal gitu ya, tetapi harusnya juga dia peka bahwa karena itu kan sebanyak 12 kali ya mencoba untuk, dan mestinya yang namanya belajar melatih untuk belajar renang itu tidak lalu harus menyelam gitu ya, tetapi gerakan-gerakan renang yang harusnya didahulukan ketika itu sudah misalnya ada tanda-tanda bahwa dia bisa melakukan gerakan-gerakan untuk mengampung, baru berlatih pernafasan untuk berenang. Jadi apapun yang dilakukan atau dinyatakan sebagai alasan melatih itu mestinya tetap bisa kita bantah gitu. Baik, Pak Suprapto, ini kan pelaku merupakan kekasih atau teman dekat dari ibu korban. Apa biasanya motif pelaku melakukan hal seperti ini? Ya, biasanya kalau terjadi hal-hal yang menghalangi atau menjauhkan seseorang dengan apakah itu anaknya, orang tuanya, itu karena dia ingin menguasai penuh terhadap seseorang yang dalam hal ini adalah kekasihnya gitu. Tetapi ini saya kira masih perlu pendalaman ya tentang motif itu, karena ini kan bayi gitu atau masih kecil, sehingga sangat kecil juga kemungkinannya si anak ini akan menjadi penghalang bagi hubungan antara Yuda dengan kekasihnya ini gitu ya, dengan Tamara gitu. Jadi sangat aneh lah kalau itu harus ditiadakan nyawanya dengan alasan apapun itu, karena dia bukan merupakan penghalang atau belum bisa menjadi penghalang terhadap apapun yang menjadi rencana dari pelaku ini. Baik, Pak Suprapto, dari bukti rekaman CCTV, apa jerat hukum yang berpotensi ditetapkan untuk pelaku? Apakah ini hanya kategori kelalaian atau sudah bisa dikategorikan pembunuhan berencana? Ya, kalau dilihat dari misalnya mengapa dia mengajak ke kolam renang gitu, kemudian berkali-kali dia mencoba untuk menenggelamkan, bisa juga itu dianggap sebagai kegiatan ataupun upaya berencana ya, tetapi sekali lagi itu masih perlu pendalaman gitu, karena bisa saja bahwa upaya ataupun niat untuk melatih itu muncul ketika berada di kolam gitu ya. Jadi saya kira ini yang nantinya akan kita dengarkan bersama penjelasan dari pihak kepolisian gitu, tetapi mestinya kalau kami sebagai orang yang sempat mengamati di situ harusnya juga melihat, kita mengajari seseorang itu kan harus dilihat reaksinya gitu. Ketika orang itu belum bisa, orang itu masih ketakutan, ya jangan dipaksakan gitu. Tetapi ini kan sampai sebanyak 12 kali dipaksakan dan ternyata memang betul-betul akhirnya mengakibatkan nyawa itu menjadi hilang gitu ya, menjadi meninggal. Baik, Pak Suprapto, lalu ibu korban ini apakah juga bisa berpotensi terjerat pasal pidana akibat kelalaian mungkin karena menitipkan anaknya kepada orang yang bukan keluarga? Saya kira yang namanya menitipkan itu kan tidak selalu harus berkeluarga ya, makanya juga ada tempat penitipan anak, ada day
school gitu ya atau daycare itu kan tidak harus kepada keluarga ya, apalagi sekarang ini yang namanya extended family itu sudah mulai sirna. Kebanyakan orang itu lebih pada memasuki lingkup keluarga yang nuklir gitu ya, hanya suami, istri dan anak, apalagi si ibu ini dia dalam kondisi sendirian, sehingga tidak ada saya kira niatan seorang ibu untuk menitipkan kepada pacarnya ini dengan tujuan-tujuan yang tidak baik gitu ya, atau lalai ya. Jadi siapapun itu mestinya bisa saja menitipkan kepada siapapun yang dianggap dipercaya gitu. Jadi seharusnya sih jangan sampai si ibu ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga karena dia sudah kehilangan anaknya, malah misalnya dia akan dijerat secara hukum. Baik, Pak Suprapto, hingga saat ini kan pihak kepolisian memang belum menyebutkan ataupun melakukan press release terkait dengan motif pelaku. Mungkin apakah memang sengaja menenggelamkan atau memang ini kelalaian. Namun jika nantinya terbukti ini merupakan ada unsur pembunuhan berencana, apa potensi hukuman maksimal untuk pelaku ini? Ya, jadi kalau nanti terbukti bahwa ini merupakan satu tindakan pembunuhan berencana, maka ancaman hukumannya itu biasanya seumur hidup atau hukuman mati ya. Jadi ini yang, tetapi kalau misalnya itu lebih pada kelalaian, mungkin 16 atau 20 tahun yang biasa dikenakan kepada para pelaku yang melakukan kelalaian atau tindak kekerasan yang menyebabkan kematian. Jadi kalau terencana sangat mungkin setidaknya hukuman seumur hidup. Baik, jika terbukti pembunuhan berencana ini pelaku bisa terjerat hukuman seumur hidup. Terima kasih Sosiolog Kriminalitas Universitas Gadjah Mada, Dr. Suprapto telah bergabung di Sindo Sore. Tentunya kita sama-sama menantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini yang membuat publik geger ya Pak Suprapto. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak Suprapto.